wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia tidur dari salat fardu. Tidurnya ini juga karena meremehkan, bukan tidur karena kecapean dan diberi udzur, tidak. Karena Rasulullah dan para sahabatnya suatu ketika pernah pergi dalam peperangan dan tidur di malam hari karena kecapean, maka baru bangun di waktu duha setelah terbit matahari, belum sholat subuh. Ini diberi uzur, ini nggak masalah kok, ini manusiawi. Tetapi betapa banyak yang kita lihat saudara kita, atau sebagian anak-anak kita, anggota keluarga kita, lewat subuhnya sampai terang, terutama sekali hari Sabtu dan hari Ahad. Sebagian dari orang tua mendidik anaknya dengan meremehkan sholat. Bahkan kadang-kadang dengan alasan lagi weekend, lagi liburan, lagi holiday, lagi vacation, maka udah ada dilonggarin. Akhirnya anaknya dibiarin enggak sholat subuh di waktunya, malah dilonggarin sampai jam 6, jam 7, mau ikutin gaya barat. Ini dibuat sengaja, nanti akhirnya apa? Kebiasaan. Walaupun misalnya kalau hari kerja, weekdays, ya rajin salat berjamaah bahkan. Tapi ketika weekend, maka itu semua cuti, liburan salatnya. Mau sholat ya sholat, tapi sengaja sampai jam 7 baru sholat. Dan dibiasakan dengan apa? Malam mingguan. Namanya malam minggu itu adalah long night, yaitu malam yang panjang. Malam yang panjang kenapa? Malam itu semua sama, nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek, ya segitu-segitu aja. Yang bikin panjang kan begadangnya, makanya kerasa panjang. Coba tidur pendek kan, nggak kerasa. Bangun aja tiba-tiba. Ya, tapi kalau nggak tidur, begadang, maka apa? Nggak panjang malam itu, nggak pendek, panjang jadinya. Nah kemudian karena sengaja begitu, apalagi maksiat, kemudian apa? Akhirnya meremehkan sholat. Sekarang kalau misalnya Anda pribadi ya ibu-ibu sekalian, Anda banyak mengisi pengajian waktu subuh, alhamdulillah Allah mudahkan. Dari rumah menuju ke masjid, ya di waktu subuh Pak. Mungkin kalau beberapa jemaah sekalian, kalau kajian-kajian subuh mungkin area-area sini gitu kan. Tapi Anda biasanya dari area jauh datang ke masjid. Kadang-kadang bahkan tadi subuh dari Jati Asih menuju ke Cinere tadi subuh. Dan itu biasanya naik motor, lebih sering naik motor. Dan kadang Anda melihat beberapa dari pemuda, mereka baru pulang. Pemuda baru pulang. Bahkan ada pemudi juga di bawah, bahkan jilbaban juga, nggak tahu dari mana mereka itu. Baru pulang mau ke rumah mereka masing-masing. Jalan, Anda salam aja, assalamualaikum, waalaikumsalam kata mereka. Syuf, apa yang mereka lakukan? Lihat kita apa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat sekarang banyak pemuda-pemuda yang begadang, hangout atau keluar nongkrong bahasa mereka, nongkrong di waktu malam Ahad, malam mingguan, itu ngapain coba? Ke warkop atau ke tempat-tempat apa gitu kan? Ngobrolnya juga bukan obrolan syar'i, nggak ada. Antum lihat coba, misalnya anak-anak muda lagi nongkrong di pinggir jalan sambil ngerokok, tapi ngomongin tentang kitab Thaharah, nggak mungkin. Tentang hukum-hukum haid nifas, nggak mungkin. Tentang penjelasan hadis berkaitan dengan wudunya, tata cara wudu beliau, nggak mungkin. Pasti omongan-omongan yang nggak benar, ya. Dan kemudian ketika pulang ke rumah menjelang subuh, kita lihat bapaknya mungkin udah mau siap-siap sholat subuh ke masjid bapaknya. Anaknya baru pulang, habis itu tidur sampai jam berapa? Sampai jam 8. Karena hari Minggu dibiarin sama keluarganya dengan alasan namanya juga masih muda, belum banyak pikiran. Ini wallahi salah besar. Justru dulu orang-orang tua kita nggak ada yang kayak gitu rata-rata. Yang udah apalagi beberapa orang tua malah, apalagi yang orang tua Betawi, orang tua ibu anak Betawi, itu kalau misalnya udah bangun anak itu, wah cerewetnya minta ampun, kita nggak tahan itu dengan suaranya. Akhirnya bangun pada waktunya. Tapi sekarang banyak orang tua mengeluhkan ini kids zaman now, anak zaman sekarang kayak gini susah diatur. Padahal orang tuanya ortu zaman now juga gitu, sama aja. Ya, jadi akhirnya lewat dari waktu yang benar dalam sholat, lewat. Dan itu dilakukan malah hampir setiap hari kadang-kadang. Kalau enggak karena sekolah atau kuliah atau kerja, mungkin lebih lewat lagi itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dulunya punya hafalan, sekarang tuh banyak orang-orang dewasa atau bapak-bapak
Dulu waktu sekolah di ibtidaiyah hafal surat ini itu. Sekolah di tsanawiyah hafal lagi apa ini itu. Sekolah di aliyah juga hafal. Bahkan ada yang pesantren hafal juz ini juz itu. Kemudian karena sibuk dengan dunia mulai hilang hafalannya. Karena sudah berumah tangga mulai merasa bisa mengatur keluarganya sendiri. Dan kemudian meremehkan sholat. Sholat sering ditinggalin dari waktunya. Emang sih sholat tapi di luar waktunya. Di luar waktunya. Melewati waktunya. Dan juga hafalan juga menghilang. Ini kalau misal di antara kita ada yang sudah hijrah menuju manhaj salaf. Dan ternyata masih juga hafalan itu enggak dikembalikan. Maka ayo kita kembalikan itu hafalan. Dan juga tidur masih suka molor sampai lewat waktu sholat. Maka bertaubatlah karena ada ancaman besar yaitu apa? Dipecahin kepalanya baik di azab kubur maupun di akhirat. Gimana? Mau nggak ngerasain pecah kepala? Bisa rasain sekarang sok ayo tuh. Coba aja rasain gimana. Ya. Kalau di dunia pecah kepala susah operasinya. Kalau di alam barzakh atau di akhirat pecah kepala sakit nanti balik lagi, pecahin lagi. Sakit balik lagi, pecahin lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama ya.